Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Alfia Putri dari kelas 10 MIPA 5, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Dramaga. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum untuk mengetahui pembuktian mengenai keadaan senyawa polar dan non-polar. Sebelum melakukan praktek, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu senyawa polar dan senyawa non-polar. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Adapun ciri-ciri dari senyawa polar yaitu: yang pertama, dapat larut dalam air dan pelarut lain. Yang kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif. Yang ketiga, memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan senyawa nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai keelektronegativitas yang sama. Adapun ciri-ciri dari senyawa nonpolar: yang pertama, tidak larut dalam air atau pelarut polar lain. Yang kedua, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Yang ketiga, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Oke, baik, kita mulai praktek kita kali ini. Di depan saya sudah ada bahan-bahan untuk percobaan kita. Di sini ada 5 gelas yang sudah saya isi air setengahnya, dan di depannya ada bahan-bahan untuk uji eksperimen kita. Oke, bahan yang pertama ada deterjen dan juga air. Mari kita coba. Tuangkan deterjennya. Baik, jadi ini adalah air yang sudah kita isi deterjen, dan sebelum diaduk kondisinya seperti ini. Oke, jadi mari kita aduk deterjen yang tadi sudah dituangkan. Dan hasilnya, deterjen dapat terlarut ke dalam air. Oke, bahan yang kedua, di sini ada garam. Mari kita uji. Baik, ini adalah kondisi garam yang sudah dimasukkan ke dalam air, namun belum diaduk. Sekarang mari kita aduk garam yang sudah dilarutkan tadi. Ya, dan hasilnya garam dapat terlarut ke dalam air. Ya, bahan yang ketiga, di sini ada minyak. Mari kita larutkan. Oke, jadi ini adalah kondisi minyak setelah dimasukkan ke dalam air. Oke, sekarang kita akan aduk minyak yang sudah dituangkan ke dalam air tadi. Ya. Dan hasilnya minyak tidak tercampur ke dalam air. Dia cenderung lebih ke atas ke permukaan. Di eksperimen kita, di bahan keempat ini ada sabun pencuci piring. Mari kita masukkan. Jadi ini adalah kondisi sabun pencuci piring yang sudah dimasukkan ke dalam air dan sebelum diaduk. Oke, baik, sekarang kita aduk. Ya, dan hasilnya sabun pencuci piring larut dalam air. Oke, bahan terakhir. Di sini saya punya mentega. Mari kita masukkan. Dan ini adalah kondisi mentega yang sudah dimasukkan ke dalam air sebelum diaduk. Oke, mari kita aduk. Ya,
dan hasilnya mentega tidak dapat tercampur ke dalam air dan malah menempel di sendok serta gelas-gelas ini. Ciri senyawa polar yang salah satunya adalah dapat larut di dalam air, maka deterjen, sabun pencuci piring, dan garam, serta semua benda yang dapat terlarut dalam air memiliki senyawa polar. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat terlarut dalam air memiliki senyawa non-polar sesuai dengan ciri-ciri dari senyawa non-polar itu sendiri.